Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, untuk itu kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, dengan kita berdoa tadi, semoga pembelajaran kita dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Nah, sekarang ibu mau absensi dulu ya. Apakah ada dari anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini? Berarti anak-anak ibu hadir semuanya ya. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tapi sebelumnya ibu mau kita menyanyi bersama-sama mengenai profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah semangat lagi kan dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk itu kita mulai. Pada sekarang ini kita akan mempelajari mengenai kandungan surat. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai kandungan surat Al-Lahab, yang mana pada surat Al-Lahab Allah menegaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya benar-benar akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, begitu pula dalam pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai kandungan surat. Tetapi sebelum itu, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu pernah mendengar ayat ini? Inna a'toinakal kautsar. Pernah? Benar, itu termasuk potongan ayat pada surat Al-Kautsar. Selanjutnya, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah anak-anak ibu pernah dengar? Ya benar, itu merupakan kandungan surat Al-Ma'un. Wadduha. Benar, itu merupakan potongan ayat pada surat Ad-Duha. Nah, seperti itulah pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai kandungan surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Ad-Duha. Oke? Nah, tujuannya anak-anak ibu mempelajari kandungan surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Ad-Duha ialah agar nanti anak-anak ibu dapat mengetahui lebih dalam mengenai apa sih kandungan surat Al-Ma'un, Ad-Duha, dan Al-Kautsar ini. Jadi nanti ketika ada orang bertanya kepada anak-anak ibu dapat memahami, dapat menjawabnya dengan benar gitu. Setidaknya sedikit-sedikit anak-anak ibu tahu. Itulah manfaat anak-anak ibu nantinya setelah mempelajari kandungan surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Ad-Duha. Oke? Nah, kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kandungan surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Ad-Duha. Nah, seperti tadi anak-anak ibu menebak, berarti anak-anak ibu pernah kan mendengar surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Ad-Duha ini? Untuk itu kita baca sama-sama ya. Yang pertama surat Kautsar, oke? Kita baca sama-sama ayat dan artinya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Selanjutnya, surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama
itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Lanjut surat Ad-Duha, kita baca sama-sama ayat dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja, ma waddaka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fahawa, wa wajadaka dalan fahada, wa wajadaka ailan faghna. Fama yatima fala taqhar, wa mas-sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan dunia. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu Dia melindungimu? Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu memberimu petunjuk atau wahyu? Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan? Terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardi. Dan terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Nah, itulah bacaan dari surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Ad-Duha. Nah, lanjut kita masuk ke kandungan suratnya apa? Nah, kandungan surat Al-Kautsar yaitu yang pertama, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Nah, kandungannya ialah pada ayat pertama ini Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad dan kepada umat manusia lainnya, seperti hujan, seperti oksigen, udara, matahari. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ayat kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Pada ayat kedua ini Allah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk beribadah kepadanya, melaksanakan sholat dan berkurban. Lanjut ayat ketiga, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, pada ayat ketiga ini Allah menegaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad merupakan orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Baik, untuk Al-Kautsar ini apakah sudah paham? Untuk itu Ibu mau anak-anak Ibu adakah yang bisa menyimpulkan untuk Al-Kautsar ini apa kandungan suratnya? Silakan. Betul, tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, lanjut ke surat Al-Ma'un. Nah, pada surat Al-Ma'un ini ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu Allah bertanya, menegaskan dan menguji kembali, apakah Nabi Muhammad tahu orang-orang yang mendustakan agama itu seperti apa? Nah, ayat kedua, itulah orang yang menghardi anak yatim. Jadi pada ayat kedua ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang menghardi anak yatim merupakan orang-orang yang mendustakan agama. Ayat ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Nah, pada ayat ketiga ini Allah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Nah, ayat keempat, celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, dilanjutkan ayat kelima, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Jadi orang-orang yang lalai terhadap sholatnya merupakan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, lanjut ayat ke-6, yaitu yang berbuat ria. Yang berbuat ria ini yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan tetapi ingin dilihat orang lain. Jadi orang-orang yang berbuat ria ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Nah, lanjut ayat ke-7, dan enggan memberikan bantuan. Jadi orang-orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang meminta pertolongan itu
termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Nah, sampai di sini anak ibu paham? Kalau paham, ibu mau anak ibu menyimpulkan kandungan dari surat Al-Ma'un ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan untuk teman-temannya ya. Nah, lanjut ke surat Ad-Duha. Nah, pada surat Ad-Duha ini ayat pertama dan ayat kedua Allah bersumpah demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi Allah bersumpah, sumpahnya itu demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ayat ketiga, Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Jadi pada ayat ketiga ini Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak akan pernah membenci Nabi Muhammad. Ayat keempat, sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan dunia. Nah, pada ayat keempat ini Allah menjelaskan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena di akhirat ini terdapat nikmat Allah yang berlimpah. Nah, pada ayat ke-5, sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. Pada ayat ke-5 ini Allah mengatakan bahwa di akhirat nanti Nabi Muhammad akan diberikan nikmat dan karunia. Pada ayat ke-6, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu dia melindungimu? Ayat ke-7, mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu dengan syariat lalu dia memberimu petunjuk atau wahyu? Mendapatimu sebagai seorang yang fakir lalu dia memberimu kecukupan. Nah, maka pada ayat 6, 7, 8 ini Allah menjelaskan mengenai kisah Nabi Muhammad. Allah mengingatkan kembali Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad dulu merupakan orang yang yatim, merupakan orang yang fakir, merupakan orang yang tidak tahu apa-apa. Maka Allah memberikan perlindungan, memberikan kecukupan, dan memberikan wahyu dan petunjuk kepadanya. Lanjut, pada ayat ke-9, terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Jadi pada ayat ke-9 ini Allah menjelaskan bahwa kita kepada anak yatim nggak boleh berlaku sewenang-wenang. Nah, ayat ke-10, terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardi. Jadi Allah melarang orang-orang yang menghardi, orang-orang yang meminta-minta. Ayat ke-11, terhadap nikmat Tuhanmu janganlah terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Nah, pada ayat 11 ini Allah menegaskan bahwa kita harus bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, apakah ada dari anak-anak ibu yang dapat menyimpulkan kandungan dari surat Ad-Duha ini? Ya, silahkan. Benar, tepuk tangan untuk teman-temannya ya. Nah, itulah kandungan dari surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Ad-Duha. Nah, sekarang setelah anak ibu mempelajari mengenai kandungan surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Ad-Duha, apakah ada anak ibu yang ingin bertanya? Baik, berarti anak ibu paham ya. Sekarang ibu akan membentuk anak-anak ibu menjadi 3 kelompok, yang mana itu terdiri dari kelompok Mawar, Melati, dan Anggrek. Di sini siapa dari anak-anak ibu yang suka mendengarkan musik? Silahkan tunjuk tangan. Nah, yang suka mendengarkan musik masuk ke kelompok Mawar. Selanjutnya di sini siapa anak-anak ibu yang suka menonton video? Nah, yang suka menonton video masuk ke kelompok Melati. Di sini siapa anak-anak ibu yang suka menggunting-gunting gambar, menempel-nempel gambar? Nah, yang suka menggunting-gunting dan menempel-nempel gambar masuk ke kelompok Anggrek. Nah, di sini ibu akan memberikan sebuah LKPD untuk anak-anak ibu, yang mana untuk kelompok Mawar nanti ibu akan memberikan sebuah video animasi tentang kandungan surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Ad-Duha. Nanti anak-anak ibu dengar tiap kelompoknya dan tuliskan di bukunya apa saja kandungan dari surat Al-Ma'un, Al-Kautsar, dan Ad-Duha ini. Nah, untuk yang anak-anak ibu kelompok Melati itu sama tugasnya, yaitu akan ibu putarkan sebuah video animasi kartun tentang kandungan surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Ad-Duha. Nanti anak-anak ibu tonton videonya dan simpulkan apa isi kandungan dari surat Al-Ma'un, Al-Kautsar, dan Ad-Duha. Nah, untuk anak-anak ibu yang kelompok Anggrek ini akan sedikit berbeda dengan teman-temannya. Jadi anak-anak ibu silahkan
gunting gambar. Ini kan ada sekitar 12 gambar. Silakan anak-anak ibu gunting gambar-gambar ini dan cocokkan dengan suratnya, kelompokkan. Misalnya yang gambar ini termasuk ke surat apa? Al-Kautsar kah, Al-Maun kah, atau Ad-Duha? Silakan digunting dan ditempelkan di sini, oke? Bisa anak-anak ibu pahami? Nanti untuk yang anggrek ini sama seperti teman-temannya, tuliskan di bukunya kandungan dari surat Al-Kautsar, Al-Maun, dan Ad-Duha ini, oke? Nah, untuk itu ibu bagikan, silakan bekerja. Ibu beri waktu untuk anak-anak ibu. Nanti kelompok yang duluan selesai, yang benar selesai, nanti ibu akan berikan sebuah bintang. Jadi kelompok yang duluan selesai nanti di akhir pembelajaran kita akan diberikan tugas. Jadi silahkan kurangi 3 nomor. Jadi misalnya ada 10 soal, silahkan kerjakan 7 soal, terserah mau soal apa saja mau dikerjakan. Itu bonus bagi kelompok yang dapat bintang, oke? Silahkan bekerja masing-masing dan setiap orang harus bekerja sama dengan kelompoknya, oke? Ibu beri waktu untuk anak-anak ibu. Nah, apakah anak-anak ibu ada yang sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Oke, kelompok mana udah selesai? Kelompok melati. Nah, kelompok melati akan ibu berikan bintang. Jadi satu anggota kelompok melati nanti akan diberikan pengurangan terhadap soal-soal pada PR yang akan ibu berikan nantinya, oke? Nah, setelah anak-anak ibu mempelajari mengenai kandungan surat ini, itu surat Al-Kautsar, Al-Maun, dan Ad-Duha, dapat kita simpulkan sama-sama bahwa pada surat Al-Kautsar ini Allah mengatakan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, yaitu dengan beribadah, mengerjakan sholat, dan berkurban. Dan sesungguhnya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad merupakan orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Itulah kandungan dari surat Al-Kautsar. Untuk surat Al-Maun, Allah menegaskan kepada surat Al-Maun ini bahwa orang-orang mendustakan agama. Apa saja itu ciri-cirinya? Yaitu orang-orang yang menghadiah anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, yang lalai dari sholatnya, yang ria dan enggan memberikan bantuan, merupakan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, itulah kandungan dari surat Al-Maun. Lanjut pada surat Ad-Duha, Allah menghibur Nabi Muhammad bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad, tidak akan membenci Nabi Muhammad, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan sesungguhnya di akhirat nanti Nabi Muhammad akan diberikan karunia yang berlimpah. Nah, pada Ad-Duha ini Allah juga mengingatkan kembali kepada Nabi Muhammad mengenai ceritanya dulu, yang mana Nabi Muhammad merupakan orang-orang yang fakir, orang yang yatim, dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi Allah memberikan perlindungan, memberikan kecukupan, dan memberikan wahyu kepadanya. Nah, pada Ad-Duha ini Allah juga melarang untuk kita semua berlaku semena-mena terhadap anak yatim dan menghargai orang-orang yang meminta-minta. Kita dilarang untuk itu. Dan pada Ad-Duha ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, apakah anak-anak ibu paham? Nah, untuk itu ibu mau kita ice breaking dulu sama-sama ya, agar anak-anak ibu tidak ngantuk lagi, tidak bosan lagi dalam mengikuti pembelajaran hari ini, oke? Kita ice breaking sama-sama ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, anak-anak ibu telah bersemangat lagi dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, dari sekian pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak ibu paham? Apakah ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, berarti anak-anak ibu paham ya dengan pembelajaran kita hari ini. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, bagaimana perasaannya dalam pembelajaran hari ini? Ada yang senang, bersemangat, ada yang ngantuk. Nah, untuk yang ngantuk, usahakan atur pola tidurnya ya. Tidur jam 9 malam, jangan lewat dari jam 9 malam ya. Kalau lewat, hal itulah yang menyebabkan anak-anak ibu ngantuk setiap kali mengikuti proses pembelajaran.
Nah, untuk anak-anak ibu yang bersemangat, ibu mohon tingkatkan lagi ya, pertahankan semangat anak-anak ibu semuanya, oke? Nah, itulah proses pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.